warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Matematikaku. Belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Bersama saya Pak Eko Hadi Purnomo. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, supaya pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kegiatan ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, koordinat kartesius. Apa tujuan kita belajar koordinat kartesius? Yaitu yang pertama, supaya anak-anak mengetahui kedudukan titik atau objek pada sebuah koordinat kartesius. Yang kedua, tujuannya supaya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual terkait koordinat kartesius. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana lanjutan dan penjelasannya? Marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Ingat, channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Ya, baiklah, kembali ke channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Kita akan belajar koordinat kartesius sesi yang pertama bersama saya Pak Eko Hadi Purnomo. Yang akan kita pelajari nanti di koordinat kartesius ini bab 2 kelas 8 itu ada 3. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Kemudian yang kedua atau yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Dan yang C, posisi garis terhadap garis sumbu. Ini sebelah kiri ini adalah peta pariwisata di daerah Nganjuk. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing ini? Kita lihat anak-anak. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Nanti anak-anak diharapkan yang pertama bisa membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua bisa membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga bisa menentukan jarak terhadap garis sumbu. Nah, ini nanti dalam kehidupan sehari-hari contohnya menentukan tempat-tempat wisata di suatu daerah, ini contohnya wisata di Kabupaten Nganjuk. Nah, sekarang yang pertama kita pelajari bersama anak-anak. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisi tempat pelayanan pada gambar di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Perhatikan dulu bahwa ini arah mendatar atau horizontal itu ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai L. Kemudian arah vertikal atau ke atas itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 11. Kalau kita ingin menentukan letak hotel, ini letak hotel, maka yang kita lihat adalah arah mendatar dulu, yaitu di C. Nah, mendatar di C, kita lihat tadi hotel, kita lihat arah mendatar C, kemudian arah vertikalnya ke 5. Nah, berarti hotel terletak pada koordinat C, 5. Kemudian kita lihat bank, coba kita lihat bank, kita lihat arah mendatarnya yaitu huruf F, kemudian arah vertikalnya angka 5. Berarti bank ini koordinatnya adalah F, 5, seperti ini. Kemudian pasar ya, pasar F, 10. Kita lihat mana pasar? Oh, ini pasar ya. Kita cari arah mendatarnya di huruf F, pasar. Kemudian arah vertikalnya di angka 10. Berarti pasar adalah F, 10. Demikian juga untuk kantor pos berarti J,3 dan yang terakhir sekolah J, mendatarnya J,
vertikalnya 9, J,9. Nah, yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius, yang pertama gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan. Ini titik 0,0 di sini, perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk menilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah satuan pada arah mendatar atau arah ke kanan atau arah ke kiri. Jadi mendatar ini sumbu X ke kanan, ke kiri. Kalau ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri negatif. Demikian juga nilai Y, yaitu arah sumbu Y bisa ke atas bernilai positif, ke bawah negatif. Nah, yang berikutnya misalkan kita akan menentukan koordinat titik A pada gambar ini A. Kita lihat yaitu sumbu X-nya arah angka 5. Kemudian sumbu Y-nya kita lihat titik A ini sumbu Y-nya ke atas dari 0 ke atas angka 2. Berarti koordinat titik A adalah 5,2. Itu. Nah, bagaimana jarak tempat terhadap garis sumbu? Nah, garis sumbunya ada 2, yaitu sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal. Di sini kita umpamakan sumbunya ini adalah sebuah jalan X dan jalan Y. Nah, maka letak SMP Negeri 1 ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, jadi SMP 1 ini jaraknya terhadap jalan X ini, 3 satuan dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sini 5 satuan. Terus kemudian kita lihat rumah belajar terhadap sumbu X, dia berjarak 6 satuan. Terus dengan jalan Y atau sumbu Y berjarak 6 juga. Kemudian kita lihat satu lagi pasar. Mana pasar? Ini ya. Terhadap sumbu X 2 satuan, terhadap sumbu Y 4 satuan atau jalan Y. Jadi sumbu Y di sini ditulis jalan Y, ini jalan X. Kemudian berikutnya posisi titik terhadap titik acuan. Ya, posisinya nanti acuannya bisa titik 0,0, bisa titik yang lain. Kita perhatikan kalau acuannya 0,0 ini di koordinat titik pusat atau titik acuannya misalkan 0,0, berarti titik A ini dari 0,0 adalah 2 ke kiri, kemudian 5 ke atas. Berarti koordinatnya min 2,5. Titik B 3 ke kanan, 4 ke atas. Berarti koordinatnya titik B dengan titik acuan 0,0 adalah 3,4. Dan seterusnya titik E berarti 2 satuan ke kiri. Jadi kalau ke kiri nanti negatif koordinatnya. Kemudian 1 satuan ke bawah juga negatif. Jadi 0 ini ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Jadi koordinat E negatif 2,1. Kemudian kalau titik acuannya A, B, misalkan di sini titik acuannya adalah C, 1,2. Ini titik acuannya. Maka posisi titik A terhadap titik C sebagai acuan adalah ini 3 satuan ke kiri. Jadi titik A ini titik acuannya C, 3 ke kiri, kemudian 3 ke atas. Jadi koordinatnya min 3,3. Titik B, titik acuannya adalah titik C, berarti 2 ke kanan, 2 ke atas. Berarti koordinat B 2,2 itu jika acuannya titik C. Demikian juga titik D dan titik E, demikian juga bisa titik 0,0 ini ya. Titik O 0,0, kalau acuannya C berarti 1 ke kiri, 2 ke bawah. Berarti koordinatnya negatif 1,
koma negatif 2 karena ke kiri itu bernilai negatif. Berikutnya yang C, posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, nanti ada 3, posisi garis jajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Garis sejajar, 2 garis sejajar tidak akan saling berpotongan. Contoh di gambar ini yang sejajar adalah garis K sejajar dengan garis L. Demikian juga garis M sejajar dengan garis N juga sejajar dengan sumbu Y. Kalau garis K, garis L sejajar juga dengan sumbu X. Nah, yang kedua, posisi garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada gambar ini garis yang tegak lurus adalah garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis M dan N tegak lurus dengan sumbu X karena membentuk sudut 90 derajat. Yang terakhir, posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis K memotong sumbu X di titik sini 4,0, memotong sumbu Y di sana. Demikian juga garis L memotong sumbu X di 2,0, memotong sumbu Y di sini 0,-1,5. Nah, anak-anak sebagai umpan balik untuk latihan, ini ada soal, nanti silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan, silahkan dibaca soalnya ini yang nomor 1, 2, 3 seperti ini. Nanti anak-anak jawablah di buku latihan, cermati soal yang ada ini, oke, dengan memperhatikan tadi penjelasan dari Pak Eko. Ini masih ada soal lagi, yang keempat tentunya ini, karena ini untuk menentukan umpan balik kalian setelah mempelajari tadi. Dan yang terakhir soal ini. Nah, baik, itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan, ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.